Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi thumma alhamdulillahi da'imil ifdal, azimin nawal, al-mun'im bila mithal, al-mubdi' bila zawal. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أما بعد الحمد لله. Ahibba al-kiram, hadratan muhtaramin wal mukaramin, segenap para jamaah hadirin wal hadirat, para alimul ulama, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal. Wabil khusus yang tidak lupa saya hormati, saya muliakan, saya cintai selaku khadimul majlis Akhlaqul Mustafa Al-Ustaz Ahmad Mubarak, matta'anallahu bi hayatih. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan afiat, panjang umur, berkah umur, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dikabulkan apa-apa yang menjadi hajat dunia wal akhiratnya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Juga tidak lupa saya hormati, saya muliakan, saya cintai Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar, matta'anallahu bi hayatih. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan afiat, berkah umur, panjang umur, dikabulkan segala hajatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Juga yang tidak lupa saya hormati, saya muliakan, saya cintai Ustaz Bais As'ari, Ustaz Agus, dan ada Ustaz Sultan Bajuri. Mudah-mudahan mata Allah bi hayatih, Allah berikan sehat afiat, berkah umur, panjang umur, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan apa-apa yang menjadi hajat dunia wal akhiratnya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tadi barusan kita mendengarkan nasihat yang sangat luar biasa, nasihat buat pedoman kita punya hidup. Nasihat beliau sangat masya Allah. Itu saya teringat satu kalimat dari para ulama, al-ibrah laisa biman sabak. Orang yang paling banyak dapat berkah ketika duduk di majelis itu bukan yang duduknya paling depan. Al-ibrah laisa biman sabak, bukan yang paling mendapatkan rahmat yang paling banyak yang duduknya paling depan, enggak. Tapi ibrahnya ketika duduk di majlis, mendapatkan ilmu, didengerin, diamalin, walaupun duduknya paling belakang. Orang yang duduknya paling belakang tapi hatinya di depan itu lebih baik daripada duduknya di depan tapi hatinya masih paling belakang. Bahkan hatinya masih di rumah, hatinya masih di kantor, hatinya masih di pasar. Rugi kata para ulama, jasad zahir kita udah duduk di majlis tapi hatinya masih tertinggal di mana-mana. Waliyadzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Walhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita berkumpul dari awal sebelum mulai majlis, mungkin ada gasidah-gasidah, tidak lain dan tidak bukan tujuan daripada gasidah memuliakan, memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid Syibtul Durar, wa bi arfi dzikrihi taqayyabatil majalis wal mahafil wa bi nasri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalakkan hadzainil wujud. Tidaklah berkumpul dalam suatu perkumpulan dan ada disebut nama Nabi Muhammad, melainkan itu yang menjadikan berkah, harum semerbak majlis itu karena sebutan nama yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi nasri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil. Dahulu para sahabat kalau mencari jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam
Jadi beliaunya udah sampai mana, wanginya bisa tapak jejaknya itu bisa dicari sama sahabat. Saking wanginya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Dan tidaklah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan karena punya hubungan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacain tadi qasidah banyak banget. Bahkan sebagian pengarang qasidah, perangkai syair di dalam memuji dan memuliakan Nabi, mereka pernah mengatakan ma madahtu Muhammadan bi qasaidi walakin madahtu qasaidi bi Muhammadin. Sungguh aku tidak memuji baginda Nabi dengan qasidah yang aku karang, dengan rangkaian syair yang aku karang, akan tetapi qasidahku, syairku menjadi terpuji karena memuji yang terpuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul memuji Nabi Muhammad, telah kita dikumpulkan di satu perkumpulan dan dihadiri oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul pada malam ini di satu majlis yang mulia. Yaqul ahad minal ulama la syai'a kal ilmi qattu sirru ilayhi wa qattu bi majlisil ilmi sirru bihil witru anna tuhattu wa rizqu ya'tuka sahla wa in amma fin nasi zahmu. Apa kata para ulama? La syai'a kal ilmi qattu. Kita duduk di mari demi untuk menuntut ilmu. Kita duduk di mari demi untuk menimba ilmu. Kata para ulama, la syai'a kal ilmi qattu. Enggak ada sesuatu jika ingin dibandingkan yang lebih mulia daripada ilmu. Tidak ada sesuatu yang jika dibandingkan lebih agung daripada ilmu. Walidzalik la syai'a kal ilmi qattu sirru ilaihi wa qattu. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah paham betapa mulianya ilmu, betapa agungnya ilmu, sirru ilaihi wa qattu, kejar, jangan dilepas. Fi majlisil ilmi sirrun. Di dalam majlis macam ini ada sir rahasia Allah yang kita tidak paham. Yakni keagungan, rahmat dan kemuliaan yang begitu besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqu ya'tuka sahla wa in amma fin nasi qahtu. Berapa banyak orang beralasan, beranggapan tidak bisa hadir majlis karena sibuk dengan dunianya. Justru wa rizqu ya'tuka sahla, kata para ulama. Rizki akan dimudahkan oleh Allah siapa-siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk duduk hadir di majlis. Wa hadza wa in amma fin nasi qahtu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau bertanya kepada kita semua nih tanpa terkecuali. Pernah dalam sejarah hidup, ini kan kita umurnya masing-masing beda ya. Ada yang masih kecil, ada yang sedang, ada yang tua, ada yang udah ada tuaannya. Pernah enggak sejarah dalam hidup hingga saat ini sholat sebanyak 1000 rakaat sholat sunnah dalam satu hari? Pernah enggak? Berat deh, kemarin Ramadan aja ribut. Mau masuk malam satu tarawih, ini malam pertama tarawih, nyari masjid yang 8 rakaat, yang 2-3 ditinggalin. Jangan lagi bicara 1000 rakaat. Kita nyari yang 8 rakaat daripada yang 23 rakaat. Belum ada yang pernah dalam sehari mampu sholat sunnah 1000 rakaat. Belum ada. Dan pernah ada sejarah hingga saat ini dari awal kita lahir misalnya, sampai saat ini, sampai detik ini kita ngejumukin orang sakit 1000 orang sakit kita jumuk. Jangankan waktunya, orang sakitnya nggak ada daripada 1000. Pernah suhudul jenazah, nganterin jenazah sampai ke pemakamannya, sampai ke tempat istirahat terakhirnya, sampai 1000 jenazah diantar, mentok 1-2 udah maksimal. Walhamdulillah, duduknya kita di mari afdal min dzalik. Afdal min salla alfi rakaat wa iyadati alfi marid wa suhudi alfi jenazah. Duduknya kita di sini saatan, kata Nabi, cuma sebentar. Yang duduk dari awal mungkin sampai akhir 3 jam, mungkin nggak sampai. Yang duduk tengah-tengah, yang duduk akhir, apalagi Nabi jangan bilang saatan, cuma sebentar. Itu lebih afdal dari salat sunnah 1000 rakaat. Lebih afdal dari jemukin orang sakit 1000 orang sakit. Jemukin 1 orang sakit pahalanya luar biasa.
dan duduknya kita di mari lebih afdal dari 1000 mungkin orang sakit. Lebih afdal nganterin jenazah 1000 jenazah. Alhamdulillah. Kalau kita kumpul di mari, tadi saya tanya sama Ustaz Ahmad Mubarak, ini rutinan bulanan. Naam, bulanan. Berarti sehari 1 bulan sekali. Kita hadir di sini kumpul bareng 1 bulan sekali. Sehari ada 24 jam, kalau kurang lebih kali 30, 720 jam. Wih, Habib hebat matematikanya. Enggak, saya kalkulator dulu tadi. 720 jam sekali baru kita duduk di sini. Baru kita duduk selama 720 jam. Dan duduknya berapa lama? Mentok 3 jam, maksimal 4 jam. Dan dikatakan oleh para ulama, kita yang hadir bisa duduk di majlis itu bukan kita yang melamar kebaikan, tapi kita yang dilamar oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Man yuridu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, untuk hamba tersebut, maka Allah mudahkan untuknya memahami ilmu agama. Dimudahi langkahnya untuk hadir duduk di majlis. Walidalik, jangan sia-siakan waktu yang ada. Kata Imam Syafi'i, kullu nafasin min anfasil jawharatun la tuqawwim bil qimah. Waktu yang udah lewat 1 nafas itu kalau dibandingkan dengan jauhar berlian, semahal-mahalnya berlian, semahal-mahalnya mutiara misalnya, pasti ada yang mampu beli. Mungkin bos batu bara, tembaga, kelapa sawit, banyak yang beli, banyak yang punya berlian. Semahal-mahalnya, biar kata tembus mungkin sampai 1 triliun, 2 triliun, tapi subhanallah, siapa yang bisa mengembalikan 1 nafas yang udah lewat? Walidhalika kata Imam Syafi'i, 1 nafas yang udah lewat itu jauh lebih berharga daripada dibanding dengan berlian. Makanya jangan sia-siakan waktu yang ada sama kita. Walidhalika hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau melihat anak muda mudi lagi perempuan di zaman sekarang memang sangat luar biasa banget. Tadi subhanallah pas banget Ustaz Bais membahas tentang pendidikan tarbiyah untuk anak-anak. Nih saya real, saya alami hingga saat ini dari beberapa waktu sebelumnya. Nyata saya dengar, bukan katanya, bukan dari mana, tapi dari telinga saya sendiri saya dengar. Entah saya pas di atas motor, entah saya pas masuk Indomaret, entah saya pas masuk Alfamaret, entah saya pas di pom bensin, itu sering banget. Kalimat sering berarti udah berulang kali ya, bukan jarang, sering. Mohon maaf, saya ingin mengumpamakannya sebetulnya berat hati, cuman biar jelas aja keadaan pemuda-pemudi zaman kita sekarang. Ya Allah, miris banget. Kenapa saya katakan demikian? Hampir boncengan berdua temennya nih, nama temennya diganti sama binatang. Itu yang ada, yang nyata sekarang. Maaf, manggil temennya bukan namanya tapi Jing misalnya. Allah, saya ada ya ini, ya Allah. Kalau kita baca kitab Tauhid Nabi, tahu nggak sebabnya apa? Qalbuhum ali Nabi Muhammad. Kata saya punya guru juga Sayyidina Habib Umar mengatakan demikian. Hati mereka yakin kosong, gak ada Rasulullah. Kalau di hati mereka ada Nabi Muhammad, di hati mereka ada Rasulullah, pastilah panutan mereka, gundua mereka Rasulullah. Dan apakah Rasulullah demikian? Ta'fil ilah wa anta tudhiru hubbahu. Hada la amri fil qiyasi badi'u. In kana hubbuka sadikan la ataqtahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Tuh, syahid seorang pecinta itu bukan sebatas lisan. Saya cinta Nabi, saya cinta Nabi. Siapa dari kita sekarang yang mampu mengucapkan saya cinta Nabi, saya cinta Nabi? Semua mampu. Siapa yang enggak mampu? Semua mampu, hanya sebatas lisan. Saya cinta Nabi, saya cinta Nabi. Bahkan dijadikan wiridan 5 menit, 200, 300 bisa tuh kalimat tersebut. Saya cinta Nabi, saya cinta Nabi, saya cinta Nabi. Tapi bukan itu yang diminta sama Nabi. Tapi pengamalannya, buktinya mana? Kalau kita cinta sama Nabi besar Muhammad. Dan diantaranya orang tua kalau benar-benar mencintai Nabi Muhammad, ajarkan kepada anaknya, laki-kah maupun perempuan, bagaimana sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan
dengan adanya majelis ini menambahkan kebaikan yang banyak, menambahkan rahmat, menambahkan kasih sayang cinta kepada sesama. Mudah-mudahan yang penting kita kalau nggak ada benar-benar udzur syar'i masih bisa berdiri, masih bisa jalan, walaupun agak sakit dikit, lemes dikit, bisa masih duduk di majelis. Jangan sampai absen, jangan sampai nggak hadir, karena memang betul athqalul ibadah al-istiqamah. Terakhir saya sampaikan, ibadah paling berat apa? Istiqomahnya. Kita bisa duduk di majelis, tapi yang sulit istiqomahnya. Kita bisa baca Quran, tapi yang sulit istiqomahnya. Kita bisa baca wirid, tapi yang sulit istiqomahnya. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, kebaikan apapun, tapi yang sulit istiqomahnya. Makanya orang yang udah istiqomah, insya Allah segala kebaikan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salihin wa salihah, istri kita dijadikan istri yang salihah, suami kita dijadikan suami yang saleh. Mudah-mudahan yang lagi sakit, alhamdulillah kalau di sini saya lihat semuanya sehat walafiat. Mungkin di rumah ada orang tuanya yang lagi kurang sehat, mungkin ada kawannya, sahabatnya, tetangganya yang lagi kurang sehat. Berkah antum hadir ke ini majelis, mudah-mudahan istiqamah terus, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi anfa'na bi barakatihim wa qina husnal hurmatihim wa amina bi tariqatihim wa mu'afat minal fitani. Lebih kurangnya ini saja dapat Al-Baqir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan ahsanal jazaa kepada beliau Habib Muhajir bin Ali Al-Qas yang telah memberikan waktunya kepada kita sekalian. Dan memang miris hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, zaman sekarang itu ya anak mudanya ya mungkin dari dulu juga udah banyak anak muda yang kayak sekarang. Cuman sekarang kayaknya lebih vulgar ya, nggak kayak dulu mungkin masih ada malu-malunya. Ya, sejelek-jeleknya anak muda dulu mungkin masih ada remnya. Kalau sekarang udah gak ada malunya, udah urat malunya udah putus. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita akhlak Nabiyyun azimun khalquhu khuluqul ladzi a'dhamar rahman fi sayyidil kutubi. Ya, di dalam Diwan Imamul Haddad beliau katakan seorang nabi yang agung yang kehidupannya memberikan akhlak, ya, keakhlakan, kebudi pekertiannya itu Allah puji di dalam Al-Quran. Allah puji di dalam Al-Quran. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad Al-Quran, Quran yang berjalan. Karena itu, ayo di majelis yang mulia, biar kita pulang dari sini agar Allah benahi akhlak kita, akhlak sesama manusia, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada diri, akhlak kepada sesama teman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang Allah Ta'ala takdirkan kita bersama Nabi Muhammad SAW kelak yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini dimuliakan Allah. Biasanya hadir banyak perempuan, banyak laki-laki juga banyak. Kebetulan bentrok sama acara di Monas. Ada acara Habib Syekh, dengan berbagai segap di Monas. Jadi sebagian jamaah mereka hadir di Monas. Alhamdulillah. Di sana ngaji, di sini ngaji. Yang nggak bisa ke Monas ngaji di Akhlakul Mustafa. Ya, sama-sama sholawatan, kita sama-sama istiqomah. Istiqomah khairum min alfin karamah. Karena kalau punya karamah bisa terbang. Dulu kita Hinjidan bilang, jangan bangga orang bisa terbang, apa bedanya sama burung? Ya, jangan bangga orang bisa jalan di atas air, apa bedanya sama apa tuh? Ya, apa? Pinguin kalau jangan kalah, apa namanya? Jangan bangga dengan karomah, tapi bangga tak kala kita punya istiqomah. Guru kita itu Habib Jindan itu kalau udah baca Quran, Pak, Masya Allah, istiqomahnya baca Quran itu 3 hari sekali khatam. Kita bulan Ramadan 30 hari, kira-kira berapa kali khatam gitu?
beliau 3 hari sekali khatam. Saya lihat sendiri bagaimana dahulu zaman kita di Saudi ya. Capek-capeknya beliau habis dari Singapura, dakwah di Singapura, dakwah di Malaysia, dakwah di mana-mana. Baru pulang, beliau gak langsung ke kasur. Beliau duduk di terasnya baca Quran. Bahkan beberapa waktu lalu, tatkala beliau terkena jantung, habis operasi pulang yang dipegang Al-Quran. Masya Allah. Ya, ini istiqamah sehingga beliau menjadi orang yang luar biasa. Maka dari itu, ayo kita belajar istiqamah. Ya, kalau nggak di sini, nggak di majelis, kita mau cari pahala di mana lagi? Kita akuin deh, sholat kita kurang. Kita akuin deh, puasa kita kurang. Kita akuin, zikir kita nggak pernah, istighfar kita nggak pernah. Ya, lalu apa yang kita andelin? Makanya salah satu amaliyah yang komplit, ya, yang komplit itu adanya di majelis. Antum mungkin jarang zikir, antum hadir majelis, di situ ada zikir. Antum jarang sholawat, hadir majelis, di situ ada sholawat. Antum jarang taklim, di majelis antum taklim di situ. Ya, antum jarang sedekah, di majelis antum sedekah. Masya Allah. Jadi majelis ini walaupun kata beliau ini ya 2 jam, 3 jam, 4 jam, tapi pahalanya melebihi daripada bukan 1 jam 2 jam, ya, sampai ibadah berpuluh-puluh tahun. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, julusnya engkau, duduknya engkau di majelis ilmu sesaat, ya, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Kamu tidak membawa pena, kamu tidak menulis apa yang diterangkan oleh gurumu, itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. 1000 budak. Ya, 1 budak berapa harganya? Ya, lebih mahal dari onta. Onta aja mahal, budak. Masya Allah, 1000 budak dimerdekakan, itu lebih banyak pahalanya orang yang hadir di majelis ilmu, walaupun senajan jider, ngaji sambil nyender, ya ngaji ya, jitu ngaji sambil ngantuk, udah guys, senajan udah, yang penting datang udah, yang penting datang udah. Mau ditanya ke sandung di depan, tadi dulunya ngomong apa? Orang paham, udah, nggak apa-apa, yang penting ngaji, ya yang penting ngaji udah, nggak usah mikir paham kagak paham, udah, syukur-syukur bisa paham bisa ngamalin, ya. Tapi walaupun nggak paham nggak bisa ngamalin, paling nggak antum datang di majelis. Terakhir ada satu kisah dulu, ya, ada satu perempuan, dia semasa hidupnya itu senang khidmah. Umi Miro tuh ngalamin di pondok kami Al-Fakhriyah itu ada orang tua namanya Umi Miro, ya bukan Ustazah Miro, ada Umi Miro orang luar itu suka khidmah di dalam. Kalau di dalam di pondok bikin acara maulid, dia ikut repot bikin acara maulid, masa peduli, ya. Kalau pas lagi acara taklim dia repot, nyiapin segala macam. Pokoknya beliau itu khidmah betul-betul di majelis, khidmah betul-betul di pesantren. Sampai-sampai tatkala beliau meninggal dunia, ya, guru kami Ustaz Ruhuddin itu pernah cerita, ya, dari istri beliau pada saat ini Umi Mirah wafat meninggal dunia, nggak lama kemudian acara Habib Umar datang ke pondok kami Al-Fakhriyah. Itu ada beberapa santri yang melihat Umi Mirah itu, ini orang udah meninggal, Umi Mirah ini lagi ngangkatin nampan, lagi bagi-bagiin nampan, ya. Sebelahnya nggak ngeh kalau ini almarhumah udah meninggal dunia. Enggaknya itu pas acara selesai baru enggak. Nah, itu tahu nggak? Tadi di sebelah kita siapa? Iya, sebelah kita almarhumah Umi Mirah. Lah, kan udah meninggal. Iya, udah meninggal. Tapi ternyata masih kebagian nasi nampan, masih kebuli. Ya, luar biasa. Orangnya udah meninggal. Ini tanda setiapnya beliau di majelis,
setianya beliau kepada guru, setianya beliau kepada pondok pesantren, khidmah kepada mereka dengan tulus, wafat meninggal dunia Allah gak lupakan, pahalanya terus ya mengalir. Bisa jadi yang ada yang kelihatan itu bukan beliau tapi malaikat yang Allah suruh untuk mewakili setiap acara-acara. Kamu datang ke acara itu khidmah, pahalanya diperuntukkan untuk almarhumah Umi Wahiyah ya. Masya Allah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih majelis biar kita istiqomah ya, biarpun ada badai menghadang dan juga apapun, tetap kita terus jalan istiqomah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Terakhir doa dari